Di selatan Sukabumi, Jawa Barat, terbentang sebuah pantai luas dengan pasir putih yang memantulkan cahaya matahari bak kristal. Tempat itu dikenal dengan nama Pantai Ujung Genteng. Sebuah nama yang terdengar sederhana, namun menyimpan kisah lama yang syarat misteri dan keangkeran. Konon di balik deburan ombak Samudra Hindia yang ganas, tersimpan jejak masa lalu yang berkaitan dengan kerajaan kuno, pelaut hilang, dan makhluk gaib penjaga laut. Penduduk sekitar meyakini, pantai ini bukan hanya tempat wisata alam, melainkan gerbang antara dunia manusia dan dunia makhluk halus. Nama Ujung Genteng sendiri diyakini memiliki dua makna. Kata ujung menggambarkan letaknya yang berada di tepi paling selatan Pulau Jawa, seolah menjadi batas antara daratan dan lautan tanpa akhir. Sedangkan genteng, menurut kisah turun-temurun, berasal dari batu-batu pipih yang menyerupai genteng rumah yang berserakan di tepi pantai. Batu itu dipercaya berasal dari puing-puing kerajaan yang ditelan ombak berabad-abad lalu. Namun sebagian orang percaya nama itu bukan sekadar kiasan alam. Dulu di tempat ini berdiri sebuah perkampungan tua yang dipimpin oleh seorang tokoh bijak bernama Ki Genteng, yang konon memiliki kemampuan berkomunikasi dengan roh laut. Setelah Ki Genteng wafat, gelombang besar menghantam kampung itu dan menghapus semua jejaknya, menyisakan hamparan pasir putih yang tenang. Sejak saat itu, masyarakat menyebutnya Ujung Genteng, tempat di ujung selatan di mana Ki Genteng menghilang bersama rahasia lautnya. Dan hingga kini, meski pantai ini telah menjadi destinasi wisata terkenal, aura mistis itu tetap terasa. Saat malam tiba dan angin laut berhembus lembut, penduduk sering mendengar suara gamelan samar di kejauhan, seolah lautan tengah memainkan lagu duka dari masa lalu. Konon, jauh sebelum tempat ini disebut Ujung Genteng, wilayah pesisir selatan Sukabumi masih berupa hutan lebat dan rawa-rawa yang langsung berhadapan dengan samudera luas. Disinilah dahulu hidup seorang lelaki tua bijak bernama Ki Genteng, seorang pelaut dan penyembuh yang dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang laut dan angin. Ki Genteng bukan orang biasa. Ia mampu membaca arah ombak, menebak waktu datangnya badai, dan memahami tanda-tanda alam yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Masyarakat sekitar menganggapnya sebagai penjaga laut selatan, seseorang yang memiliki hubungan spiritual dengan makhluk gaib penghuni samudera. Menurut cerita, Ki Genteng sering terlihat berdiri di tepi tebing saat senja, berbicara seorang diri menghadap ke laut lepas. Orang-orang yang melihatnya dari jauh berkata, ia tengah berkomunikasi dengan penunggu lautan, meminta agar desa mereka dijauhkan dari bencana. Dan benar, selama Ki Genteng hidup, ombak besar tak pernah menyentuh perkampungan. Namun, pada suatu malam yang gelap dan mencekam, terjadi badai besar yang belum pernah terlihat sebelumnya. Langit memerah, ombak menggulung seperti tembok tinggi, dan angin bertiup kencang seolah mengamuk. Warga berlari ketakutan, sementara Ki Genteng berjalan perlahan menuju laut sambil membawa lentera kecil di tangannya. Ia berbisik pelan, jika waktuku tiba, biarlah aku menyatu dengan laut yang kujaga. Ketika fajar tiba, badai telah reda. Laut kembali tenang, tetapi Ki Genteng menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah lentera bambu terapung di tepi pantai, dan bebatuan pipih berserakan. Bentuknya menyerupai genteng. Sejak saat itu penduduk menamai tempat itu Ujung Genteng, sebagai penghormatan kepada sang penjaga laut yang mengorbankan dirinya demi keselamatan desa. Hingga kini warga percaya bahwa roh Ki Genteng masih menjaga pantai tersebut, menuntun para nelayan agar selamat dari gelombang dan badai. Pantai Ujung Genteng terletak di ujung barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Secara geografis, kawasan ini menghadap langsung ke Samudra Hindia, menjadikannya salah satu wilayah pesisir dengan pemandangan paling memukau di Pulau Jawa. Garis pantainya panjang, mencapai beberapa kilometer, dengan perpaduan antara pasir putih, batu karang, dan deburan ombak besar khas Laut Selatan. Untuk menuju ke sana, perjalanan harus menempuh jalan berliku menuruni perbukitan hijau. Namun, begitu sampai, kelelahan akan terbayar lunas oleh keindahan alam yang masih alami dan tenang. Udara pantainya segar, suara ombak berpadu dengan kicauan burung, menciptakan suasana damai yang menenangkan jiwa. Di sisi barat terdapat tebing-tebing karang tinggi yang menjadi tempat favorit wisatawan menikmati matahari terbenam. Sementara di sisi timur, laut tampak lebih tenang dengan air berwarna biru jernih. Tempat penyu hijau sering datang untuk bertelur. Fenomena ini menjadikan Ujung Genteng salah satu kawasan konservasi penyu terbaik di Jawa Barat. Tak jauh dari pantai utama, mengalir pula air jernih dari sungai kecil yang bermuara langsung ke laut.
Penduduk sekitar menyebutnya sebagai air genteng, sumber kehidupan yang tak pernah kering bahkan di musim kemarau. Malam hari di ujung genteng terasa magis. Cahaya bulan memantul di permukaan laut, menimbulkan kilau keperakan yang menenangkan. Para nelayan menyalakan lampu perahu mereka dari kejauhan, membentuk barisan cahaya di tengah gelapnya samudra, seolah laut itu sendiri menyimpan rahasia yang tak pernah habis untuk diceritakan. Dahulu kala, sebelum dikenal sebagai pantai wisata, ujung genteng hanyalah daerah terpencil yang dihuni nelayan sederhana dan penjaga hutan bakau. Namun jauh sebelum itu, tanah ini telah menjadi saksi perjalanan panjang sejarah dan kisah yang penuh misteri. Konon pada masa kerajaan Pajajaran, kawasan ujung genteng dijadikan tempat persinggahan rahasia para prajurit kerajaan. Mereka menggunakan pantai ini sebagai lokasi mengintai pergerakan kapal asing yang mencoba masuk dari Samudra Hindia. Letaknya yang tersembunyi dan strategis menjadikan pantai ini benteng alami dari ancaman luar. Selain itu, legenda setempat menyebutkan bahwa nama ujung genteng berasal dari kisah seorang bangsawan Pajajaran yang pernah membangun rumah di tepian pantai. Atap rumah itu terbuat dari genteng merah yang bersinar terang. Ketika terkena matahari sore, dari kejauhan genteng itu tampak seperti tanda penunjuk arah bagi para pelaut yang tersesat di laut. Sejak saat itu, masyarakat menyebut daerah ini sebagai ujung genteng, yang berarti ujung tanah dengan genteng yang tampak dari laut. Ketika masa kolonial tiba, ujung genteng sempat dijadikan pos pengawasan oleh Belanda. Karena posisinya yang dekat dengan jalur laut selatan, banyak peninggalan berupa reruntuhan bangunan tua dari batu bata merah yang kini tertelan waktu. Beberapa nelayan bahkan percaya bahwa di bawah pasir putih itu masih tersimpan harta peninggalan penjajah yang belum ditemukan hingga kini. Namun sejarah ujung genteng bukan hanya tentang perang dan penjajahan. Ia juga menyimpan kisah kebersamaan antara manusia dan alam. Penduduk setempat percaya bahwa laut di kawasan ini dijaga oleh makhluk halus penjaga samudra. Oleh karena itu, sebelum melaut, mereka selalu melakukan upacara sedekah laut, mempersembahkan sesajen kecil agar perjalanan mereka selamat dan hasil tangkapan melimpah. Tradisi itu masih dilestarikan hingga kini, menjadi bagian dari identitas budaya ujung genteng yang unik, perpaduan antara legenda, sejarah, dan keindahan alam yang hidup berdampingan dalam harmoni. Bagi masyarakat pesisir selatan Jawa, laut bukan hanya bentangan air luas yang penuh misteri, melainkan juga tempat yang memiliki jiwa dan kekuatan spiritual. Begitu pula di pantai ujung genteng, di mana legenda dan kepercayaan mistis telah menjadi bagian erat dari kehidupan sehari-hari penduduk setempat. Konon, di balik ombak besar dan angin kencang yang berhembus dari Samudra Hindia, terdapat sosok gaib yang diyakini sebagai penjaga pantai. Ia disebut-sebut sebagai pengikut Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Banyak nelayan yang mengaku pernah melihat penampakan wanita berbusana hijau, berjalan di tepi pantai menjelang senja, lalu menghilang di telan kabut. Penduduk percaya bahwa roh-roh penjaga laut itu bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dihormati. Karena itu, setiap tahun mereka mengadakan ritual sedekah laut atau hajat laut, di mana masyarakat membawa sesajen berupa nasi tumpeng, bunga 7 rupa, dan kepala kambing yang dihanyutkan ke laut. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil tangkapan ikan, sekaligus memohon keselamatan selama melaut. Beberapa nelayan juga memiliki pantangan tertentu. Mereka dilarang mengenakan pakaian berwarna hijau saat melaut, karena dipercaya dapat menarik perhatian penghuni laut. Ada pula kepercayaan bahwa siapapun yang mengambil batu karang atau kerang besar dari tepi pantai tanpa izin akan mengalami nasib sial atau kehilangan hasil tangkapan selama berhari-hari. Selain kisah mistis laut, di sekitar pantai terdapat gua batu karang yang diyakini sebagai tempat bertapa seorang tokoh sakti dari masa lampau. Warga menamainya Gua Ratu, dan banyak peziarah yang datang untuk berdoa atau sekadar menyalakan dupa sebagai bentuk penghormatan. Meski terdengar mistis, kepercayaan-kepercayaan ini justru membuat masyarakat ujung genteng hidup dengan rasa hormat terhadap alam. Mereka meyakini bahwa laut bukan hanya sumber rezeki, tetapi juga sahabat yang harus dijaga, dihormati, dan tidak boleh dirusak. Di sanalah keindahan dan mistisisme berpadu. Di bawah langit biru, ombak yang berdebur, dan kisah-kisah gaib yang terus berbisik di antara semilir angin pantai. Pantai ujung genteng bukan hanya menyimpan legenda dan kisah mistis, tapi juga keindahan alam yang menakjubkan, hamparan pasir putih yang luas, air laut yang jernih kebiruan,
dan deburan ombak yang memecah karang menjadi panorama alami yang sulit dilupakan oleh siapapun yang datang berkunjung. Letaknya yang berada di pesisir selatan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menjadikan pantai ini masih terasa alami dan tenang. Udara di sini segar, jauh dari hiruk-pikuk kota. Saat matahari terbit, sinarnya memantul di permukaan air, menciptakan kilauan emas yang begitu indah. Sedangkan ketika senja tiba, langit berubah menjadi jingga kemerahan yang memantul di pasir basah, menghadirkan suasana yang romantis dan damai. Namun bukan hanya pemandangan alam yang membuat pantai ini terkenal. Ujung Genteng juga memiliki keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keberadaan penyu hijau yang datang ke pantai pada malam hari untuk bertelur. Momen langka ini menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Pemerintah daerah pun telah menjadikan kawasan ini sebagai zona konservasi penyu, di mana pengunjung dapat menyaksikan proses penetasan dan pelepasan tukik ke laut. Selain itu, tak jauh dari pantai utama, terdapat spot wisata lain seperti Curug Cikaso, air terjun megah dengan 3 aliran besar yang jatuh dari tebing tinggi. Ada juga Pantai Pangumbahan, yang terkenal dengan ombaknya yang cocok untuk berselancar. Jalan menuju tempat-tempat itu melewati hamparan kebun kelapa dan desa nelayan, memberikan pengalaman perjalanan yang asri dan alami. Penduduk sekitar pun dikenal sangat ramah. Mereka menyambut wisatawan dengan senyum hangat dan cerita-cerita lama yang menambah kesan mistis pantai ini. Beberapa rumah warga bahkan menyediakan homestay sederhana, sehingga pengunjung bisa merasakan langsung suasana kehidupan di pesisir selatan Jawa. Pantai Ujung Genteng bukan sekadar tempat wisata, ia adalah perpaduan antara keindahan alam, nilai budaya, dan kisah legenda yang hidup di tengah masyarakat. Setiap langkah di pasirnya seolah membawa kita menelusuri jejak masa lalu, menyatu dengan alam, dan merasakan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Setiap legenda selalu menyimpan pesan, dan begitu pula dengan kisah Ujung Genteng. Di balik hamparan pasir putih, deburan ombak, dan misteri laut selatan, tersimpan nilai-nilai kehidupan yang dalam dan penuh makna. Masyarakat setempat percaya bahwa legenda Ujung Genteng bukan sekadar cerita hiburan, tetapi sebuah pengingat akan hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Pantai ini menjadi simbol keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib, antara kehidupan dan kematian, antara keberanian dan kehati-hatian. Dari kisah tentang prajurit Pajajaran hingga penjaga laut gaib, kita diajarkan untuk menghormati alam, bahwa laut bukan hanya tempat mencari ikan tetapi juga rumah bagi banyak makhluk dan energi yang tak kasat mata. Karena itu, setiap tindakan manusia harus disertai rasa hormat dan kesadaran bahwa alam memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kita lihat. Selain itu, legenda Ujung Genteng juga menggambarkan nilai ketekunan dan kesetiaan. Para nelayan yang tetap berlayar meski ombak tinggi, dan warga yang masih menjaga tradisi sedekah laut, adalah bukti bahwa semangat menjaga warisan leluhur masih hidup hingga hari ini. Dalam pandangan spiritual masyarakat pesisir, pantai adalah batas dunia, tempat manusia bisa merenung tentang arti kehidupan. Deburan ombak yang datang silih berganti melambangkan perjalanan hidup. Terkadang tenang, terkadang bergelora, tapi selalu kembali pada keseimbangan. Bagi siapapun yang berkunjung ke Ujung Genteng, legenda ini mengajarkan kita untuk tidak melupakan asal-usul, menghargai alam, dan menjaga harmoni antara manusia dan semesta. Karena pada akhirnya kisah ini bukan sekadar dongeng masa lalu, melainkan cermin dari kehidupan itu sendiri. Dan di senja hari, saat matahari tenggelam perlahan di balik cakrawala laut selatan, seolah terdengar bisikan lembut angin laut yang berkata, selama manusia menjaga alam, maka alam pun akan menjaga manusia.